Ya tentu kita ngomong potensinya saja. Kowe ora usah sok suci dengan kata bima kafartum, itu urusane pangeran. Yen njo ngacak kafir dhewe. Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, kowe malah goblok ping 13. Padha-padha maksiat wong Aceh rak maksiat wong Bali. Bali le maksiat wong Hollywood le maksiat wong Cina malah komunis. Enggak usah ngomong gitu, pokoknya azab itu Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, enggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa atau itu enggak wilayah kamu. Terus misalnya ono kisafif melarat, Qur'ane ra barokah. Yo ora usah nuduh ngono, iso wae justru melarat iku barokah, mergo ora kakean hisab nggo duwe wong. Justru pidato laris iso ora barokah, kakean nggo duwe wong. Rumang samu ora ono tanggung jawab. Kan kita tidak pernah tahu. Jelas ana walatus aluna yauma idzin anina. Semakin dapat banyak tanggung jawabnya semakin banyak. Ora iso terus leha-leha wah kutu ilmuku barokah lari-lari mbahmu. Enggak mesti semua di dunia itu enggak mesti semua. Yang sedang rezekinya banyak bisa aja hisabnya banyak. Tapi bisa saja memang barokah. Tapi sing ra rezeki iso wae azab, iso wae ngringakno hisab. Kita kan enggak pernah tahu. Nak wali mesti ngringakno hisab. Tapi nak wali pancen di aki-aki azab. Saya ulang lagi ya, maka baca Quran di akhir zaman itu separuh tidak apa-apa. Ya sudah, Allah itu mampu yuhrikokum. Tapi untuk orang lain tidak usah kamu tuduh bima kafartum. Karena yang kamu tuduh itu orang Islam. Tidak perlu kamu bilang tsunami aja karena orangnya dosa. Kowe itu sopo? Kok ngerti tulisan Allah Mahfud itu kalau karena ya sudah, roh kita tenggelam itu saja yang kita ngerti iyanan. Tapi rasa ngerti sebab. Itu ibarat gini, ujung-ujung misalnya bojone itu minggat. Orang mengamati, kurang opo, padahal semua balik terkenal. Ya kurang ganteng misalnya, kan enggak pernah tahu. Kita mengkonfirmasi kan enggak pernah. Yang kita tahu ya minggatnya saja. Setelah itu sudah kita enggak perlu. Misalnya Aceh ada tsunami, ya sudah tsunaminya saja. Kira usah nerusno. Bima kafartum itu wilayahnya Allah. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi enggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus misalnya kaum Milot itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab. Bisa saja hukuman yang menjadikan malah mlebu swarga. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab misalnya orang tenggelam. Banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh iku mesti adab. Tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lho coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam coba. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dora tahu ngaji kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja. Soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nak wong iku mlebu swarga aku usul pangeran. Ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiyang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lho coba ya. Banyak orang mati divonis misalnya kamu, wah iku krana adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong lara weteng syahid. Gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Ono hafid kok mati umay rubo. Milih sing husnudzon lah, berarti syahid. Kategorinya mahdum. Jangan terus ono wah kena azab. Kesuwen oleh ngedol Quran lu ngawur. Tak lawan, sing ngomong-ngomong lawan. Siap lawan. Siap ya. Debolo ISIS. Kita asli nih, maksudnya hubungan itu tak. Hubungan itu kan. Jadi nak dicak ngomong damai itu dingin. Ya jadi nak pangeran ngendikan rungokno wae. Tapi kowe ora usah koyok di otoritas kok pangeran ben ngono pangeran. Itu termasuk tafsir yang termasuk saya setuju. Makanya kata Imam Sa'rawi, nak pangeran negur Kanjeng Nabi kira usah melok-melok. Kanjeng Nabi atasane pangeran kira usah melok-melok duwe rasa sesuatu mbek Nabi. Misalnya Nabi ditegur di Abasa, ya biar Allah atasannya Nabi, berhak dong negur. Kowe ora usah di perasaan macam-macam. Lho Nabi kok ditegur pangeran usah ngono. Nabi tetep panutan kita ila yaumil kiamah. Itu kan ibarat masyhur lah, misalnya Mbah Mun kadang negur putrane. Ra perlu santri ngrasa putranya ada apa-apa. Itu kan wilayahnya Mbah Mun karena sama putra. Kayak aku misalnya negur tuh, aku ora olah terus melok negur tuh aku walat. Lho tuh wis mubalek kowe sapa?
Lah nek aku ora apa kiai ini aja. Paham ya jelas ya? Saya ulang lagi ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmatku pasti mengalahkan azabku. Artinya gini, kalau ada potensi azab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasa aku roh munib, mati kecepet omahe paribasa. Atau mati tiba ning WC. Misal, aku tetap darani syahid, kategorine mahdum. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang, karena Allah jelas ngendikan di hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah kecuali ada sorihul ayat yang mengatakan itu azab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena azab, ya sudah kita ikut mengatakan azab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah misalnya hijarata kada wa kada terus Allah ngendikan karena azab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang nyuwun sewu misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena azab. Ya sudah itu sanksinya Allah. Bisa saja azab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya azab tapi oleh Allah dihitung kafaroh dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena riu atau kesandung dari Nabi dan itu nanti jadi kafarnya. Nah seperti ini gue rasa nak willy sebagai azab. Karena Nabi jelas ngendikan orang wong mukmin sing kena ri bahkan kesandung kecuali jadi kafar. Jadi saya pastikan fayuhriqakum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum kan kita tidak kafir. Loh kalau Allah kan maha tahu sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kowe kafir. Kita kan tidak tahu apalagi zahirnya dia mukmin kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir bima kafartum ayatil kowe bima amantum. Boyo mikir ngene yo seudon ora usah dilembagakno seudon. Lah wong seudon kok dalil. Ijak ana panggunge dia. Wong seudon siri wae elek men seudon kok dikai panggung. Ajak-ajak bisa. Lha seudon kok dilembagakno. Tak lawan yakin dunia. Bahaya itu bahaya sekali. Ora terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi. Enggak mesti terjadi karena kita tahu warahmati fasatul asy. Inna rahmati sabaqat ghadab wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Mulane ngaji itu pun nanganut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arah pengira. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Aman Nabawi anut Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, aku sok ben ketemu pengiran pertama, nglapurno wong sing masalah mbak. Ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku sih yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan bal ngenyek wong. Oke, ana awwalu man yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Yatsu iku apa sungkeman. Songo kata jasa yatsu sisu. Aku wong pertama pas ketemu pangeran sungkeman mengkonfirmasi itu tolong diputuskan saya atau mereka yang benar. Ngawur ya, Quran wae pangeran ngendikan apa saja sah karena Allah itu alimum bidzati sudur bikulli syai'in. Alim kita ini siapa? Kita kan enggak tahu detailnya orang-orang mukmin. Enggak usah kamu vonis itu ada. Ya sudah kalau kena azab bisa saja kafarah apalagi Nabi berakari ngendikan umatku sing syahid itu mahdum ya syahid, gharib ya syahid. Bahkan banyak ulama mengatakan mati cinta itu syahid. Asal gak zino, gak SMS-an loh. Ngempet seneng apa SMS-an wedi dosa. Apa delok wedi terus mati ku syahid ya. Yakin. Tapi nek men delok gambare SMS-an terus bareng kalah saingan mati wah. Gak syahid blas yo. Karena dia tetap ngumbar nafsu kan. Ya jadi jelas ya, saya mohon sekali. Jadi kayak gempa Jogja, gempa mana-mana kayak usah kecangkeman itu darani ada. Karena itu nggak ada kepastian. Mau potensi ya kalau potensi ada ya potensi loh ya. Tapi kita tahu yang mesti terjadi hubungan kita dengan Allah adalah kita mendapatkan rahmatnya titik. Mereka jelas rahmati wasiat. Jelas kepastian kita hubungan dengan Allah itu dapat rahmatnya, bukan dapat adabnya. Itu yang pasti. Meskipun sekali-kali ada
ada. Tapi kan jelas Allah ngendikan rahmati sabaqat ghadabi wa biriwatin ghalabat ghadabi itu hadis qudsi. Jadi Qur'an ya jelas, hadis qudsinya jelas. Dan saya termasuk kiai sing waras. Baru kayak waras itu gampang husnudzon. Aku yakin tenan. Aku pertama ketemu pengira tak catet tenan. Kalau kan bus warga ngenteni riyen gitu. Nah, bareng niku mengke riyen. Anak awaluman yajsu baina yaday rahman lil khusuma. Saya pertama orang sing sumpah ning pangeran itu perkara khusuma. Macam-macam. Ada orang wong maca ayat iku kanggo wong mukmin terus cara lafat kan rasa ambung fayuhrikakum bima kafartum kok wacana wong mukmin ku amantum kok waca bima kafartum. Lagi lafate wis salah kowe. Lho nek fayuhrikakum mandek bener nyatane tenggelam kan. Tapi ora usah mbok waca bima kafartum. Iku wilayah pangeran. Kok saiki misale iki melarat terus bab apa ayo? Kan kita rata iso wae cara Allah iku rahmat. Mergo ben gak kakean Nabi bisa. Kaya ana wong ditetir bodho ora usah. Pancen bapak-bapak is bodho ora iso. Iso wae pangeran duwe rencana lain. Iki nak pinter malah ngedol agama. Goblok. Kan kita ora ero. Iku pen pangeran sing ngendikan niku pangeran, kira usah menduga-duga. Susah ya opo sih muni ra roh iku. Lah ora roh iku dalam halal dunia iku kesunatane muni ra roh. Lha jenenge wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Dalam hukum sosial itu normale wong muni wa in adri, saya ndak tahu. Tapi dalam hal tauhid kowe kudu muni ngerti, kudu pede. Makanya saya di mana mengaku saya ini orang yang tahu. Masa misalnya ke sanging sopane jenengan ngertos Nabi Muhammad Nabi duka kados. Oh cangkemmu bab ilmu dimuni tawadhu. Oh kafir kowe. Nek ning mujma alim kowe kudu aku alim banget, ngerti banget nek Kanjeng Nabi ku Nabi. Oh malah ngapunten nggih kula tiyang bodho ngertos. Oh ya kafir ya sembrono. Takoki pangeran kuwasa mboten ngapunten nggih kula. Oh sopan lu mari neraka ya itu. Kudu pede, anak bab iku aku ngerti banget. Nabi Muhammad itu Kanjeng Nabi ngerti banget. Tapi nak takoki, lah sing diajarno Nabi apa lah iku ora roh iku. Iku nek ora wong alim gak roh iku. Lah sing dijarah apa wae jelas ngongkon Nabi ninggal elek. Tapi aja takoki jumlahe. Nah iku ora roh, jumlahe apa wae iku ora roh. Mulane ana wa in adri ana sing adri. Misale masalah kuasane pangeran ya jelas falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Kudu mantep a'lamu, saya tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir. Tapi nak takoki, kowe sampeyan husnul khotimah ta khotimah ya mesti jawab ora roh. Tapi jangan mubalek lah ya ora roh, nak babu ora roh. Jadi ana sing roh ana sing ora roh. Ya dadi kula paham eling-eling pokoke tak warai carane tradisi Quran. Nak ngendikan ayat itu Allah mau ngendikan potensi. Makanya kata kul ara'aitum min atakum kadza wa kadza. Misalnya in ara'aitum atakum kadza. Terus seperti itu amintum itu masih pakai istifham kan. Kok kowe ngerasa aman. Tapi nak ngendikan rahmat iku albattah napa? Mesti misalnya Allah itu siapa? Wa yut'imu wala yut'am, dat yang memberi makan kamu. Nyatane kira iso gawe beras ya mangan, ra iso gawe banyu ya ngombe. Karena Allah mensifatinya bisi ghatil jasmi bahwa saya ini yut'im wa yut'imu wala yut'am. Jelas. Allah mensifati dirinya rozaqakum yang memberi rezeki kamu ya pasti kita dapat rezeki. Karena Allah nyifatinya bisi ghatil jasmi rozaqakum. Allah memberi rezeki kamu. Tapi kalau Allah ngendikan adab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ngene, aku iku kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai adab banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan ndak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatu hubungannya mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ora ahli sunah namaknani majibno. Mari ahli sunah nadarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae. Maksudnya kula ya kan wis jelas istilahnya kan kata barabbukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Makanya lho kula ahli sana tulen Mas. Cuma ahli sunnah iki ra kena go manani ayat iku mau. Mergo nek dhewe aku lho Allah wajib sing wajibno sapa? Karena ana wajibno berarti ada zat yang lebih tinggi. Ya makanya manani kudu sempurna. Allah mewajibkan pada dirinya sendiri, bukan dipaksa orang lain. Makanya saya kata barab hukum ala nafsi.
Nah kalau Allah mengharuskan dirinya berbuat rahmat, maka semua manusia, semua makhluk hubungannya dengan Allah itu pasti rahmat. Nah yang azab itu sesekali ada masalah, tapi tetap sifatnya potensi mau loh, kayak hafid bersemaan berkate kece. Iku imma Allah nyelamet no hafid sangka mangan barang syubhat, iso wae sing ngundang koruptor, terus apa kepengen nyelamet no ben hafid ramangan korupsi lagi hasil berkat. Iso pancen Quran kok didol terus diadab sithik-sithik. Kan kita enggak pernah tahu. Kalau enggak pernah tahu ya sudah, potensinya rahmat. Jadi sudah seperti itu. Jadi eling-eling. Nah, itu ya, ini yang perlu diingat lagi. Terus potensi adab itu kan tadi ya, ada Mars meteor jatuh dari langit, natijanya mati. Kena likuifaksi, mati. Nah, konflik sosial yang ekstrim juga potensinya mati. Maka diikutkan satu jenis wayudi kobadokum. Makanya hati-hati, hati-hati, karena yang menjadikan adab termasuk adalah perselisihan. Makanya terus ulama-ulama top dulu itu senangnya guyon. Kenapa? Kalau kita guyon kan ngomong menjadi tidak serius. Makanya orang-orang alim dulu itu guyon. Lah saya punya guru Mbah Mun yang senang guyon, bapak saya senang guyon. Karena kalau kamu ngomong serius pasti terus sesuatu itu potensi jadi konflik. Jadi makanya banyak ulama guyon ketika ditegur, kamu kenapa sering guyon? Bukan banyak guyon itu tumitul kolba. Guyon yang tumitul kolba tidak yang seperti ini kata ulama tadi. Justru kalau ngomong serius itu bisa gara-gara fatwa kamu ukhillalak damun haram, akan dihalalkan dam yang haram. Kan kalau orang-orang serius kan potensinya kan, oh ini sudah tidak mukmin, mau mukmin kelakuan yang ngono, ujung-ujungnya buat darun damu. Ini halal apa? Justru karena ekstrim itu malah bahaya karena nanti gampang tahlilut. Lo coba kalau saya ekstrim sama hafid itu tak usir kabeh. Dosa paling gede itu wong dikei ayat Quran lali. Sak ayat wae dosa gede apa meneh sak Quran. Ayo. Coba kalau saya pakai hadis itu. Ora doyan kenal hafid-hafid, nang tak tes kok lali ayatnya, oh nglakoni dosa gede ya ta ora ning hadis-hadis. Tapi kita tidak pakai ayat itu, pakai sanukri kafalatan sa illa masya Allah ini materi masya Allah. Macam pangeran direncana sing lali sesuai kehendak Allah ya sing lali bendo PDW sesuai. Jadi makom istisna sing illa. Ya sudah itu aja. Ora usah mbok ekstrem nggo Quran lali dosa gede. Nak rai ngene iki ora dosa iki ya dosa liyane padha. Tapi kalau ke hadis itu kamu imani juga iman pada hadis yang lain bahwa sholat mengkafaroi dosa, sedekah mengkafaroi dosa, ngamal yatim piatu mengkafaroi. Nak wong utek elek kan gak, nak ana mukmin dosa dieling-eling, tapi nak nglakoni kafaroi dosa ora dieling. Coba misalnya ana wong Qur'ane lali, tapi mbek kiai lomo, mbek tanggane lomo. Nak wae salat ya salat. Kan ini melakukan sekian pelebur dosa. Eleng-eleng pokoke ngandel kula kowe aja geman pe nyifati wong mukmin sing hubungane mbek pangeran iki kok sifati hubungane napa ada. Mulane ning ayate qul araaitum qul araai takum aamintum ning kene ya redaksine qul huwal qadir. Allah itu berkemampuan mendatangkan adab dari atas. Nyatanya sekarang ya baik-baik saja. Ya pernah ada kayak ashabul fil, tapi itu kan memang Allah menyebut. Memangnya kita asabal, kecuali Allah menvonis, misalnya asabal fil ada burung ababil memang karena azab ya kita sami'na wa ta'na karena Allah menvonis kalau itu karena azab. Tapi kalau orang mukmin yang kena, baik kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing baik. Mergo Allah ngendikan be kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungannya ambil Allah itu untuk salam, paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Aku rasa mbok kandhani, macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Didali, sudah jelas Qur'annya gini, di Qur'an sing ndi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya welali, aku isinya loh ini. Tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusratan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umatnya Nabi iman be Kanjeng Nabi wis salat, wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusak isih ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis sakit. Wis tak nak kena sanksi koyo Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak, wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah. Susahe wae insyaallah dadi kafarah. Mulane Kanjeng Nabi nate ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Asa ulang lagi berkali-kali. Pokoke nak ana masalah mbek wong mukmin, sing gampang takwilane yaiku hubungane roh. Iku sing bisi watil jasmi.
Mergo Allah ngendikan wa rahmati wasi'at kullasyai. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi mergo duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang, terus rada diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Yo nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istena. Kok sing hukume adab terus piye? Jadi anggapnya dikopiok ngono lho maksudnya. Wa kadzabalan gorohno bi iklan Quran kaum kaum sira. Wa te Quran ku al-haq iku barang sing hak ayu situ tekse barang sing bener. Lah iki kaya ngene iki istilah kaum Muhammad kaummu gorohno Quran. Maksudnya kaum sing endi? Tentu kita wong mukmin kabeh ora ono sing gorohno Quran meskipun ra iso nglakoni Quran. Bapak ra iso nglakoni terus diarani tauhid yo ora, tetep kita iku senajan to ora iso nglakoni tetep benerno Quran. Karena tasdik itu iman itu mujarrodut tasdik. Jadi misalnya ngene, ana wong sing yakin nak banyu nyegerno, terus ora gelem ngombe, iku cek waras to. Cek waras, mesti ana jan ora gelem ngombe. Kecuali nak muni ngene, wah banyu ku manasno. Wong aneh banyu disifati. Ana wong muni ngene, geni ku panas tapi tetep demek. Ya rada saraf ngono wae. Tapi nak darah di geni ku adem. Wah, iku wis majnun iki. Lah iya iman yo ngono, ana wong darani Allah iku zat sing hasib sing tukang hisab tapi kita tetep beli iku imane tetep sah. Mulane iman ora iso ilang mergo maksiat. Maka mau antarane darani penting kok misalnya ngene umume wong rokok ya yakin nek rokok iku madharat. Umume yakin gak? Yakin nek rokok madharat tapi tetep rokok. Lah iku ya tetep berarti dhekne uteke cek waras sing ngerti nek rokok iku madharat. Aja kok mending ngene rokok iku vitamin lah. Iku mulai perkara. Jadi artinya gini loh, kita ini tidak pernah berstatus kadzababi kaum yang tidak kita, maksudnya tidak orang mukmin. Jadi harus jelas tadi yang kaum muka di sini maksudnya kaum yang kafir. Nah itu mubayat fayuriqakum bima kafar. Meleng-eleng ya. Pokoknya anut aku, nak bab iki kula yakin bener. Pokoknya wong mukmin iku hubungane mbek Allah iku elingo Allah menstatuskan dirinya itu kata rabbukum ala nafsihir rahmah. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu pasti hubungannya rahmah. Termasuk mau misalnya bojomu minggat lah. Iso wae Allah kepengin golek. Mulane ketika Kanjeng Nabi garwane ngimbargo Nabi. Nabi wis nabi. Kuwi tau diimbargo Mas. Kok trimo kiai nek jeneng wedok nabi mesti diimbargo. Piye gak kodang kan wong wedok. Gak ana wong top koyo wedok. Pak trimo kiai nabi. Garwane tau sepakat, ayo dibargo. Sampai akhirnya pangeran terus bela nabi asa rabbuhu intol laqakunna ayyubilahu azwajan khairam minkunna. Terus bisa saja setelah kamu menceraikan itu Allah mengganti azwajan khairan minhum yang lebih baik. Akhirnya bojo-bojone Kanjeng Nabi bareng embargo nyongkone kan dibela pangeran sampai Sayyidah Aisyah spontan saya melihat Tuhan mesti bela kowe. Ma ra'aitu rabbaka illa yatasarra fi hawaka. Bolak-balik pangeran yo bela Nabi nek ra bela kita. Karepe iku kali-kali embargo enak menawa dibela pangeran. Sebune pangeran tetep bela. Mulane nek bojomu ngamuk ha iki sanggep rahmat. Minggat rahmat, gak minggat. Wis pokoke kabeh kok. Cuma ana rahmat yang belum kita pahami ngono ae. Kalau dia murid goblok ya, rahmat. Cuma susah dipahami. Tapi tetap wa kadzabalan gorono bil Quran sapa kaum muka kaum sira ta wa te Quran wal haqqu mesti bener. Ayo sitku tekse bener. Pengucap sira Muhammad lagu maring akeh lastu alaikum biwakil ora ana ingsun ing atas sira kabeh wakilen dat sing ngurusi kowe fa ujazi aku moko malis ing sira kabeh. Inna ma'ana muslim tengsun mudiron sing akeh peringatan. Wa amrukum ta urusan sira kabeh iku ilawahi maring. Wa dautaiki qabla amri sing den perintah bil kita kaan perang. Tenan. Wis ana ayat kita nek ana sing lawan Islam ya kudu diwaneni aja disabari tok. Mari kumalu. Tapi nek sing lawan udina lil ladzina yuqatalun. Kalau kita posisinya yuqatalun diperangi baru udina. Nek gak yuqatalun ora usah udina. Oh, wong Islam gagah-gagah ana wong turu dibom kerene ning ndi, no? Kerene ning ndi. Tapi nek kabeh dibaca wong kafir kok meneng ae ya ora lanang. Likul linabaim mustaqarru wa sawfa ta'lam. Likul linabaim saben-saben gede cerita khabar entuk cerita mustaqarrun utai gon tetep. Setiap cerita akan adanya azab itu butuh momentum. Ora kabeh gampang kena azab. Ini bener saya kalau Allah cerita azab itu pasti mau potensi. Napa? Potensi karena nyatanya ya jarang orang dosa langsung kena napa? Azab. Jarang sekali.
Mulane Allah nanti ngendikan iki tengene juz dosa lho Gus. Sama-sama salah tapi kata Allah ngendikan innafu antaifatin minkum nu'adzib taifatan. Artinya sama-sama taifah yang salah itu ada saja yang dinafu, yang dimaaf. Karena saking baiknya Allah. Karena tadi yang mesti terjadi itu rahmat dulu. Nah, kalaupun sudah terjadi azab, kita menvonis karena kafir ya kalau Allah menyatakan karena kafir. Karena kalau Allah ngendikan kafir ya kafir tenan. Tapi kalau yang nuduh kubu sebelah kedarani kafir orang mesti kafir. Malah cara Nabi kalau kamu dituduh kafir potensinya hanya dua. Kamu kafir betulan atau dia yang nuduh kafir. Mulane ngaji tuh. Wong samu nuduh kafir gak berat tapi karena potensinya hanya dua. Tersangka benar-benar kafir atau penuduhnya otomatis jadi kafir. Ya, mangkola ya kafir fakot babi ahaduma. Kalau orang menuduh kafir pasti kembali ke salah satu. Nah, nak kampean kan yo kafir. Bedino maca kalimat thayyibah, pantese kan yo ora kafir tenan. Malah guru tauhid di kelas kene. Nah, guru tauhid darani kafir. Wes mbrono kene mulang tauhid mulai bayi. Ning sarang kubrol yakiniat mulang kula. Gak terima tauhid cilik-cilikan umul barohin. Induke dalil kuasane pangeran umul barohin. Burhan iku cek cilik barohin. Wis barohin cek umul barohin. Kono ngaji ra tau nuduh kafir piye. Likulina ini saben-saben cerita khabaran mustaqarron tenggo tetep waktu untuk waktu ya kau kang tumibu adab fil waktu wastaqiron tetep apa adab. Wa minhu adabikum. Jadi kabeh perkara itu ana momene, terutama azab. Sudah berkali-kali saya bilang, insyaallah kabeh umat Nabi umatun marhumah, umat sing diwelas. Wong Kanjeng Nabi ku kaya apa sampai ngendikan wa ma kana wa yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menyiksa mereka selagi kamu ada di mereka. Tentu zaman sahabat Nabi ada secara fisik, tapi kita sekarang Nabi ada secara hati. Di hatinya semua orang Islam tentu ada kata Muhammadur Rasulullah. Insya Allah itu enggak ada. Tapi kalaupun ada, pancen Allah niat ngafaro. Wa sawfa ta'lamulan bakal ngerti sira kabeh.